Salam sejahtera dan sukacita jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, di masa-masa liburan ini mari kita tetap semangat dan setia untuk terus menikmati firman Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Tema perenungan refleksi Gemah hari ini cukup menarik untuk kita renungkan bersama di masa-masa liburan ini, yaitu kesuksesan yang sia-sia. Dalam judul perikop kesia-siaan dalam hidup. Di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu melalui perenungan refleksi Gemah. Bukakanlah mata rohani kami ya Tuhan. Saat mata kami membaca akan firman-Mu, saat hati kami terbuka terhadap kebenaran sabda-Mu, mohon Allah Roh Kudus memimpin perenungan kami hari ini, agar hidup kami boleh bermakna dan berbahagia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Amin. Saudara, dalam ayat 7 perikop ini menghubungkan nats ini dengan kata kunci dari kitab Pengkhotbah, yaitu kesia-siaan. Dalam bagian ini Salomo memberikan pandangannya mengenai kesia-siaan dalam hidup. Di dalam realita kehidupan, bukankah seringkali ada orang yang semakin banyak memiliki sesuatu, maka akan semakin banyak lagi yang ingin mereka miliki. Bahkan mungkin mereka akan semakin menggebu-gebu untuk menginginkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki. Di dalam bacaan ini Salomo menunjukkan ada seorang sendirian yang tidak mempunyai anak laki-laki dan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Saudara, orang ini tidak memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-8. Tidak ada orang lain yang harus dia urus selain dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bergantung kepadanya atau meminta darinya. Namun saudara-saudara, orang ini tidak henti-hentinya berlelah-lelah. Ia bekerja siang dan malam, pagi-pagi sampai larut malam. Bahkan hampir tidak membiarkan dirinya untuk beristirahat. Dan juga orang-orang yang dipekerjakan olehnya itu beristirahat. Saudara, orang ini menjadikan dirinya sendiri sebagai budak bagi pekerjaannya. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia sudah punya. Matanya tidak pernah merasa puas dengan kekayaan. Orang yang dicatat dalam ayat 7 ini adalah gambaran orang yang memiliki sifat selfish. Pengkhotbah menjelaskan bahwa sifat selfish, sifat yang mementingkan diri sendiri ini merupakan suatu kebodohan. Karena hidupnya hanyalah berpusat untuk diri sendiri. Sehingga kekayaan yang dikumpulkannya pun itu menjadi tidak berguna. Orang ini terus mengejar kekayaan padahal dia tidak memiliki tanggungan. Sehingga dituliskan untuk apa ia berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Bahkan kekuasaan apapun yang dia miliki, bukankah itu nanti akan menjadi pudar? Saudara, orang yang selfish seperti ini bukan saja memperbudak dirinya sendiri, tetapi juga bisa mengakibatkan timbulnya kejahatan. Tentu saja orang yang selfish ini adalah orang yang sulit untuk mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang selfish adalah orang yang sulit untuk memperhatikan dan memedulikan orang lain.
Kisah seorang yang kesepian di dalam ayat 8 ini dicatat dengan begitu jelasnya. Karena hidupnya senantiasa ia curahkan untuk mengejar harta dan kesuksesan materi semata. Ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk sahabat-sahabat atau keluarganya. Ia bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan dan menolak kesenangan. Tapi ternyata tidak ada kesenangan, tidak ada kepuasan di dalamnya. Surah hatinya itu menjadi kosong, hatinya itu menjadi hampa. Harta kekayaan yang diperolehnya itu tidak dapat mengisi akan kekosongan di dalam batinnya. Hidupnya dilanda dengan kesepian dan kesia-siaan. Saudara, kata sia-sia dan kesia-siaan itu muncul berulang-ulang kali dalam kitab Pengkhotbah. Hal ini menekankan akan tema dan tujuan dari penulis kitab Pengkhotbah ini. Di mana pengkhotbah hendak menekankan akan kesementaraan dan ketidakberartian segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jikalau ada orang yang memakai hidupnya dan menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar uang, harta, kesuksesan secara materi semata, maka pada akhirnya itu akan berakhir dengan keputusasaan dan kesia-siaan. Sebab kekayaan dan kesuksesan materi itu adalah sesuatu yang rapuh, yang fana, dan yang tidak tahan lama. Saudara-saudara, uang, jabatan, pangkat, popularitas, kesuksesan materi itu adalah hal-hal yang selalu dikejar oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Namun penulis kitab Pengkhotbah, yaitu Salomo, yang adalah seorang raja yang memiliki segala-galanya, yang menurut pemikiran logika manusia, Salomo pasti mengalami hidup yang bahagia, mengalami hidup yang penuh dengan kepuasan, karena ia memiliki harta, memiliki kesuksesan materi yang diidam-idamkan oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, perhatikan, catatan tulisan Salomo memberitahukan kepada kita bahwa ia tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan mengejar kekayaan dan kesuksesan secara materi. Saudara, kesuksesan di mata manusia tidak serta-merta membuatnya bahagia. Tetapi justru ia berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, perhatikan, tidak ada satupun hal dalam dunia ini yang dapat benar-benar menyenangkan dan memuaskan hati kita di luar Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita hanya sekedar hidup untuk mencari dan mengejar kekayaan dan kesuksesan materi yang sia-sia dalam dunia yang fana ini. Mari saudara-saudara, kita mencari dan menjalani hidup kita yang berarti di dalam Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan panggilan Tuhan dan kehendaknya. Mari kita pakai hidup kita yang singkat dan sementara dalam dunia ini untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau dalam hidup kami yang sementara ini kami pakai untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Kami banyak menghabiskan waktu kami untuk mencari kekayaan dan kesuksesan materi yang fana adanya. Ampuni kami ya Tuhan, bila demi mendapatkan kekayaan dan kesuksesan materi, kami mengabaikan Tuhan. Kami tidak peduli akan sesama. Kami melupakan panggilan kami untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama. Biarlah perenungan refleksi Gema yang singkat hari ini membawa kami kembali kepada kebenaran-Mu. Mohon Allah Roh Kudus terus memimpin dan mengarahkan kami kepada jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berbahagia bersama dengan Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati.